Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini hari kita akan berangkat ke Museum Aceh bersama guru-guru. Ini sudah standby di bus semua. Ini ada turis guys. Halo guys, tunggu ya. Kita sudah sampai di Museum Aceh. Salah, ini Museum Tsunami. Ini view-nya. Ya, kita akan ngulik beberapa hal yang ada di dalam sini. Nanti kita akan berbagi dan sharing tentang hal-hal yang terjadi pasca, sebelum dan sesudah kejadian tsunami. Ikuti terus ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kita sudah mau masuk ke Museum Tsunami. Ini kita di lorong itu. Tadi anak-anak MTS sudah masuk duluan. Kita nanti akan merekam sepanjang perjalanan ini benar-benar seperti kondisi tsunami pada waktu itu. Oke. Setelah kita melewati lorong tadi, kita akan masuk kepada dokumentasi dari slide-slide tentang kejadian alam tsunami pada waktu itu. Ini didokumentasi di layar-layar seperti ini. Salah satunya Oke, ini juga ada, dan kita bisa tap ininya seperti ini. Nah, kita bisa ganti-ganti terus seperti ini. Ini kondisi yang saat itu terjadi. Kita sekarang berada di sumur doa. Ini nama-nama tertulis di dinding adalah nama-nama korban yang waktu itu tercatat di ini bukit-bukit besar. Nah, sampai atas kita akan terus ke permukaan. Di sini kalau bisa kita dianjurkan untuk berdoa kepada almarhum dan almarhumah, kepada ruh-ruh yang dulu menjadi korban bencana alam. Melewati ruangan yang berbelok dan menanjak di samping sumur doa. Filosofinya, ya ini ada gelunggangan juga. Oh, mungkin ini filosofinya adalah ketika korban itu berada di tengah-tengah laut, nah mereka dengan bersusah payah untuk menyelamatkan masing-masing diri dengan berbagai rintangan yang masing-masing dia berada. Lihat ada gelombang juga di sini, dan ini jalanan terjal menaik ke atas serta berkelok. Nah, ini kita akan hadir di atas. Sudah terdapat beberapa negara yang ikut bersimpati atas terjadi bencana alam ini. Itu bendera-bendera di masing-masing negara yang berkontribusi digantung di atas. Ini dia dulu guys, waktu kita kemari adalah kolam. Tapi sekarang ini kolamnya airnya nggak ada. Nggak tahu kenapa. Kita di jembatan ini. Replika bangunan Museum Tsunami. Kalau dari atas. Kita kemari, ini adalah peta Aceh. Itu kita di kota terbesarnya Banda Aceh. Ya, ini Aceh ini punya banyak kota ya, wilayah strategisnya. Nggak nampak, nanti kalau kamu mau kamu bisa lihat di peta saja. Ini saya zoom sedikit. Oke. Mereka sedang mempraktekkan untuk komunikasi dengan bule. Bule guys, bule. Ini bule juga. How are you? Hello, I'm fine. Di sini kita bisa lihat nih ada miniatur yang menggambarkan kehidupan before dan after tsunami. Ini kehidupan masyarakat Aceh dari berbagai macam profesi, kemudian
dikolaborasi di mix dengan berbagai simbol-simbol tertentu gitu. Dan ini juga satu lukisan kanvas tapi dibuat dengan desain unik ya, dipadukan dengan bentuk-bentuk geometris dan abstraksionisme. Kemudian ini ada gambar-gambar wajah yang melambangkan, ayo apa tebak sendiri ayo. Nah, masyarakat Aceh ini juga unik-unik ya, dia bisa buat ukiran macam-macam nih seperti ini, dibuat karya seni rupa dari kertas timbul 3 dimensi, terlihat seperti 3 dimensi ya. Nah, ini juga pohon keberhasilan dari orang-orang yang negara-negara yang membantu peristiwa pasca tsunami. Ini bentuk kerjasama solidaritas. Ini juga bentuk dari simbol-simbol tertentu ya. Kita di sini juga disajikan secara visual beberapa momen-momen penting sesaat setelah tsunami tersebut didokumentasikan. Ini adalah contoh arsip dari tanda pengenal yang kala itu ditemukan untuk sampel saja. Ini KTP ya. Nah, itu SIM, ini ada KTP di atas ini. Sini kita akan memasuki ruang tsunami. Pameran benda-benda sesaat tsunami adalah miniatur tentang view kala itu. Nah, seperti ini. Ulun baca doa. Dikasih ide. Ini pintu ya. Ini mereka lagi ngerjain tugas. Ya, ini lagi ngerjain tugas. Nah, ini posisi PLTD yang akan kita kunjungi nanti nih. Ini terdampar di tengah-tengah kota. Ini berkakas. Nah, ini kondisi Masjid Baitur Rahman yang nanti juga kita akan kunjungi. Ini view dari atas pemandangan kota Aceh. Ini adalah kapal yang terdampar sampai ke pinggiran-pinggiran kota. Nah, ini ada beberapa peninggalan sejarah, perang, dan logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari tahun 2020, rombongan dari perguruan MTS UMI, perguruan UMI Lugu Pakam bersama guru siswa dan gurunya sudah sampai di Museum Tsunami Banda Aceh, dan semua siswa dan guru-guru telah mulai melihat langsung bagaimana museum menggambarkan peristiwa tsunami yang sungguh sangat menggugah hati dan menggugah keimanan agar orang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kehadiran para guru dan siswa MTS UMI ke museum ini menambah kekuatan iman, meningkatkan rasa ketakwaan dan meningkatkan ilmu, serta mendorong para siswa untuk di samping meningkatkan ilmu agama tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Bersama saya adalah generasi anak muda sarjana yang begitu antusias untuk memajukan generasi muda, para siswa khususnya di perguruan tinggi Lugu Pakam. Amin. MTS UMI go gitu. MTS UMI go. Lugu Pakam go. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang geologi pendidikan ya kembali. Assalamualaikum. Nah, sini bisa kita lihat berbagai macam contoh pola kehidupan masyarakat setempat. Di
sini juga diabadikan beberapa foto berbau internasional yang jadi artis-artis luar juga ikut berkontribusi dalam peristiwa itu dulu. Nah, kita sudah masuk di souvenir shop. Kami yang sudah lelah, assalamualaikum, bisa kemari. Makanan khas Aceh. Ini ada gantungan kunci. Ini ada souvenir rencong mini, peci, baju, shawl, tas, kaos, jubah. Nih semuanya ada di sini. Oke, pastinya harganya terjangkau guys. Ini ada Ustaz. Beli apa Ustaz? Kaos ada kenangan-kenangan tanda bukti kita masuk ke Museum Tsunami Aceh. Nah, terima kasih. Mantap. Betul. Ini kita santai dulu guys. Kita mau menuju ke Museum Aceh setelah ini. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lihat apa sih yang ada di kesenian Aceh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Aceh. Ikuti terus, kita akan terus berbagi tentang apa yang ada di Museum Aceh. Nih lihat view-nya. Ini sudah tiba di rumah Aceh. Kita makan siang dulu guys. Mantap sekali. Satu buat nambah-nambah ya. Oke, ini kita hari ini belajar di Museum Rumah Adat Aceh. Kalau kita masuk ke dalam ya sini harus tunduk. Lihat nih. Nih, karena pintunya itu dibuat jadi kita harus pada gini. Coba kita masuk ya. Kita masuk. Ya, assalamualaikum. Oke. Mbak, iya izin ya Pak. Udah Pak, udah. Sure. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada berbagai foto pahlawan. Yang di depan sini ini lukisan, dan di sini ada kerajinan dari ambal. Nih, gambar-gambar gitu. Assalamualaikum. Ini sih lebih di minimalisasi ya. Dulu di 2019 ini banyak, tapi sekarang sudah dipersedikit koleksi barang-barang antiknya. Nah, ini dulu dapurnya begini. Itu juga di sana. Kalau di Aceh tradisinya katanya kalau dia bermenikah, nah kamarnya begini. Makanannya itu dibawa di dalam kamar. Ya, ala-ala ruang tamu gitu dibawa di dalam kamar. Oke. Ini sedikit tentang rumah Aceh. Nah, jadi rumah Aceh itu kabarnya dibangun oleh kurator waktu zaman Belanda, namanya Stemes House. Ya, gitulah kira-kira. Jadi ini dibangun, saya kurang tahu ini pada tahun berapa, yang jelas di 1914 dia pernah dibawa dari Banda Aceh ke kota Semarang untuk dipamerkan oleh beliau sebagai karya seni daerah khas Aceh. Kemudian 1915 dia dibawa kembali lagi pulang ke kota Banda Aceh. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemasangan rumah Aceh itu sekitar 3 bulan, karena dia rumah yang tidak memakai bantuan paku, dia memakai paca-paca saja, dan engsel ada bantuan tali sedikit. Keren. Mendapat banyak medali dari peragaan rumah terbaik, rumah adat. Oke, kapan kamu ditunggu ya kemari. Salam dari Aceh. Sudah sampai di pameran Tepetap Aceh. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Iya Ibu. Nih ada beberapa karya-karya khas Aceh. Nah, ini adalah hasil dari hewan-hewan buas yang sudah diawetkan. Ada harimau guys. Tuh di atas sini juga ada nih. Kepala 2. Oke.
guys, sebenarnya di atas masih banyak tapi kita harus buru-buru. Ibu, terima kasih Bu, saya udah ditelepon. Di atas itu saya ceritakan sedikit saja adalah tentang benda-benda pusaka peninggalan bersejarah, kemudian ada sejarah masuknya Islam ke Samudra Pasai, kemudian ada pameran pahlawan-pahlawan, foto-foto dan segala macamnya. Itu dia. Apa ya? Kita main kembali. Ini adalah PLTD Apung. Bayangin guys, ini dari pesisir pantai sampai ke tengah kota dengan sebesar ini besi baja bisa sampai sini. Sebenarnya ini di dalam banyak peralatan kapal guys, tapi kita nggak boleh masuk lagi karena terlambat. Ini udah jam sholat. Tuh di atas sana ada teropong, kita bisa masukkan uang gopek, koin. Kita bisa lihat teropongnya. Bisa sampai ke seluruh kota guys. Nanti lain kali kita masuk ya. Saya mau ke atas tapi udah capek. Di sini saja. Oke, setelah ini kita akan ke Bait Rahman. Kapal sebesar ini, ini besi asli guys, bisa terkambang sampai ke tengah kota. Ini pemandangan dari atas. Di atas kapal apung, PLTD. Kemari ini ada balkon yang menuju ke lorong ujung guys. Kalau dia terus dia bisa tembus ke lantai atas di halaman Masjid Baitur Rahman ya. Kita hari ini naiknya dari sini. Oke, kita naik lift ini, tapi ini liftnya mati guys. Mungkin besok Jumat bakalan hidup. Barakallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Umroh guys, Madinah mini, Baitur Rahman, Banda Aceh. Santai guys. Tak lagi sakit di ulu hati. Kondisi di sore hari Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di kota Banda Aceh, tepatnya ini adalah Madinah mini Indonesia, itu Baitur Rahman. Ini adalah sebuah destinasi yang sangat recommended sekali kalau bapak-bapak sudah azan ya. Kita ketemu dulu, sampai jumpa di besok. Insyaallah kita akan buat beberapa hal supaya kamu bisa kebagian depan. Assalamualaikum. Ibu sama kakak dan Rida. Dadah. Taman kita menantang berada waktu malam penting. Dengan menggunakan tangan kanannya. Wa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena ini destinasi terakhir kita di hari ini, Kopi Kop. Oke, ini sudah berkumpul semua di sini. Kita sudah sampai di kedai Kopi Kop. Ini adalah kopi terbalik yang terenak di seluruh jagat raya planet bumi. Ini ya, nanti kalau kemarin main-main kopinya jangan diangkat guys, nanti tumpah. Dan pegang guys, kamu harus minum terbalik gini. Kalau kamu balik nanti jadinya gini. Ini kondisi masjid sholat isya di Mes Hotel Asa.